Kalau di Gizi ada 4 orang juga ada. 4 orang sampai. Oh, yang 4 itu orang. yang apa? Yang kitchennya kayak Master Chef itu ya katanya. Iya. Di Gizi itu. 30 menit lagi. Enggak gitu juga. Bye. Enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Versi pelanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kukusan Kumpul-kumpul santuy. Semangat dong Fufu. Bersama saya Fufu. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang biasanya Yang apa? sih kalau MC ngomongnya tamu yang spesial. Ini tamu enggak. yang ditunggu-tunggu. Ini tamu yang Ini tamu yang dijebak. Kata siapa dijebak? Oh enggak deng ya. Enggak. Tamu yang Kalau kamu mau berarti enggak dijebak lah. Oh iya. Oke deh. Perkenalkan diri nggak, Mbak? Kemarin di episode kemarin kan udah ya ikut senam ya? Ikut senam. Kalau sekarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena pasti ada sesuatu kalau ketawa itu nggak kan. ketawa itu karena terngiang-ngiang loh. Transformasi. Itu pasti di kepala kok ada. Yo, Sama. kau nggak? Ya kan? Nggak, pokoknya kalau udah ada lagu itu udah refleks aja gitu, tangannya kemana, kakinya kemana. Transformasi. Aku hafalnya itu doang. Fufu hafal karena ngedit videonya ya. Tapi kan bukan podcastnya, aku bukan senamnya, aku ngedit Oh, iya. podcastnya. Oh iya. Iya, ketahuan deh. Aku yang ngedit. Yang edit, terus yang nyiapin peralatan, Ya, jadi MC cukup. juga. Udah cukup. Enggak apa-apa. Aku bantu loh, Bu. Enggak apa-apa, enggak usah dibantu. Udah tahu semuanya kok. Aduh ya Allah. Tolong. Ini Mbak Dina diundang ke Kukusan sebagai apa nih? Katanya sebagai penggemar boyband. Oh enggak ya? Kamu itu, Bu. Ya kita sama-sama penggemar boyband lah ya. Kata siapa? Kamu Enggak. Kamu Saya tuh duluan sukanya nih, itu- aku baru setahun terakhir ini suka Aku sukanya boyband. itu loh, bossa nova itu. Apa pemirsa? Sebelum kita tag video ini, dia udah ngaku kalau suka BTS. Aku sudah jadi alumni BTS, sekarang sukanya NCT. Tahu nggak, Bu? Apa? NCT. Tahu lah NCT Dream yang kemarin bikin kasus tuh. Bukan NCT Dream-nya yang bikin kasus. Tapi sama-sama NCT. Penontonnya yang Iya. Ya gara-gara konser ya enggak. Aku enggak nyalahin semuanya sih. Ya karena itu kan, terus ada itu. ya banyak faktor lah, tidak bisa menyalahkan satu orang, banyak faktor. Kamu nonton, Mbak? Enggak lah, enggak mungkin. Ya siapa Enggak tahu mungkin kan. itu di Jakarta, kita di Jogja. Aduh. Pertanyaanku kan bisa dijawab iya, bisa jawab enggak. Kalau iya aku tanyain kayak gimana? Ya baca aja di itunya. Siapa tahu bawa oleh-oleh stick. Apa namanya? Bilabong. Bilabong, enggak tahu aku namanya. Ya itulah. Tauku stick itu. Kalau di JKT 48 stick. Stick itu loh buat wota-wota itu. Kalau JKT 48 ada stick namanya. Oh. Stick. Iya sih Kalau nggak namanya salah stick, sih ya, tapi nanti dibenerin. Kalau yang ya komen-komen was. Namanya apa? Kayak lagu aja. Buat pecinta JKT48 silakan komen nama sticknya apa ya. Kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Biasanya youtuber yang terkenal tuh kayak gitu. Padahal kita nggak terkenal. Aku cuma tamu ya di sini. Biasa aja. Konten kamu loh. Biasa aja sih ya. Aduh. Oke. Kayak kita harus kembali ke topik deh. Topiknya apa emang? Awal mulanya Mbak Dina dipanggil di sini kan sebagai PLP. Mungkin panjangannya apa Mbak PLP, Mbak? Pranata Laboratorium Pendidikan. Pranata Laboratorium Pendidikan. Ini udah mulai serius ya? Ya harus serius. Pranata itu apa ya?
Serius di serius. Aduh ya Allah. Jadi kalau dulu waktu zaman aku kuliah ya, nggak usah nanya tahun berapa. Ya nggak usah, aku tahu kok. Jadi dulu tuh namanya asisten dosen. Apa? Asisten dosen Oh. di laboratorium. Terus pas saya pindah ke sini namanya diganti jadi instruktur. Sekitar tahun 2014 itu ada organisasi baru yang menaungi para laboran ini, instruktur ini, dan ada nama baru yaitu Pranata Laboratorium Pendidikan. Gitu. Jadi awal mulanya ya sama aja kayak asisten dosen tapi di laboratorium. Aku dulu pernah jadi asisten dosen loh. Oh ya? Ya. Apa asisten mata kuliah apa? Kalau aku kan dulu kan di itu ya di universitas yang bidangnya IT kan. Aku di itu asisten jadi ya mata kuliahnya tuh gaming. Gaming? Ya, Seru dong. bikin game. Enggak. Soalnya Kenapa nggak seru? Kan gaming, kita kan main aku game. tuh di situ tuh ikut-ikutan temen. Bukannya asisten dosen itu Ini dipilih bintang sama tamunya siapa ya? Gak apa-apa, kita salingin aja. Tapi kan pada intinya sama-sama ya tentang PLP atau asisten. Kan biasanya yang nyari dosennya. Kayaknya Iya. ini anak enggak nyari. Kalau di tempatku dulu daftar. daftar. Kalau mau itu. Dan keterima jadi asisten dosen. Kenapa nggak seru? Iya. Padahal kan dapat nilai, terus dikenal sama adik kelas. Untuk cowok ya, untuk Gini, cowok kan gini. dikenal sama adik kelas, yang cewek Gini tuh deh, contohnya gini deh. ada nilai plusnya gitu. Gini deh. Mbak Dina tahu ilmu pertanahan lah. Pertanahan? Wes tahu nggak? Enggak. Ya itu. Tapi kan di bayangan kita game. Aku belajar pas jadi asisten. Jadi sebelumnya tuh aku nggak melajarin aplikasi yang digunakan buat game apa, yang buat game kayak gimana itu belum nggak tahu. Jadi aku belajarnya pas jadi asisten. Mas ini gimana? Terus kamu daftar, kenapa daftar kalau nggak tahu? Ya karena ada uangnya. Oh, motivasinya itu ya? Iya dong. Oh, Iya ada dong. uangnya kok? Ada. Kayaknya Rp4.000 per pertemuan. di sini ada nggak sih? Di sini ada nggak ya? Nggak tahu. Asisten dosen, Ya itu maksudnya kan mahasiswa. kamu, Mbak. Enggak deh, enggak ada deh. Nggak ada. Enggak ada. Kalau dulu ada aku. Oh. Setiap pertemuan Rp4.000 gitu. Di tahun itu ya, di zaman itu. Di tahun itu, tapi sekarang nggak tahu sih ya. Semoga aja naik ya gajinya ya. Biar semangat gitu cari. Betul. Jadi kalau Mbak Dina itu PLP udah dari tahun? Saya pindah ke sini 2015. Berarti sebelumnya nggak di sini dong? Enggak. Di mana? Dulu di Balai Paru-Paru Bandung. Oh. Penuh oksigen. Penuh masker. Jadi ketika pandemi ini disuruh pakai masker, aku udah terbiasa pakai masker karena di sana gitu. setiap hari memang pakai masker. Nggak bilang ya pakai masker. Aku bilang di sini garis 2 di sini. Enggak sih, enggak ya, Iya, karena pakai kerudung. Aku gara-gara pakai masker di sini belang di sini. Bagus, berarti kan memang menerapkan protokol kesehatan. Iya. Us. Iya. Berarti dulu di Bandung terus pindah ke sini tahun 2015. 2015. Sebenarnya kalau di Bandung sama di sini sama nggak sih kerjanya PLP itu? Kan di Bandungnya aku bukan PLP. Oh, jadi belum PLP. belum. Balai paru-paru tuh kayak rumah sakit gitu loh. Oh. Rumah sakit gitu. tapi khusus untuk pasien paru-paru. Oh gitu. Ya. Jadi dulu di sana jabatanku nutrisionis, ahli gizi. Memang Ahli gizi malahan. konseling gizi tentang penyakit paru-paru. Bentar. Terus jadi PLP tuh ada itunya dong, ada prosesnya dong pasti. Ya. Terus mau ke jadi PLP tuh ada sekolah dulu nggak? Enggak. Pindah Itu status aja gitu. Sesuai background aja. Karena backgroundnya nutrisionis, gizi dulu waktu kuliah gizi, terus pindah ke sini ya jadi instruktur atau jadi PLP di jurusan gizi. Oh, gitu. Dan pas itu juga di Poltek kesini juga lagi butuhin PLP atau enggak? Iya, betul. Oh, gitu. Jadi enggak pindah, aku mau pindah sana gitu. Ya, niat pindahnya karena ikut suami. Oh, oke.
Jadi niat pindah ikut suami. Kebetulan di sini butuh PLP. Ada namanya Mbak Ayu Triani dan Pas ya. waktu itu beliau lagi hamil, mau cuti melahirkan. Mbak Ayu Triani. Terus aku menggantikan beliau di sini. Begitu. Terus sekarang kerjanya bareng-bareng sama Mbak Ayu ya? Oh tapi pas pindah ke sini itu nggak langsung jadi PLP. Jadi ahli nutrisionis dulu? Nggak, jadi pengelola dulu. Karena pindah ke sini kan ada apa namanya, bukan nggak langsung ke jurusan, tapi di direktorat dulu kan biasanya. Nah nggak diturun-turunin tuh. Padahal kan tiap pulang kan turun sendiri tuh. Jadi apa namanya, ngelamar ke Poltekkes ini jadi PLP di jurusan gizi. Tapi karena direktorat lagi butuh tenaga, ditahan dulu di direktorat gitu. Nah jadi PLP-nya sekitar 2017 berarti baru berapa tahun tuh? 4 tahun, 5 tahun ya. 4-5 tahun juga udah lama sih ya. Ya lumayan. Tapi sih yang bikin aku penasaran tuh dari pengelola ke PLP itu gimana? Itu ada maksudku ke dari kepegawaian kamu jadi PLP sekarang gitu, atau ada proses yang harus dilakuin atau jadi gimana? karena memang awalnya pas ngelamar ke sini jadi PLP memang seharusnya jadi PLP, tapi karena di direktorat kekurangan tenaga di direktorat dulu. Nah 2016 itu saya diberi kesempatan oleh Pak almarhum Abidillah Mursyid untuk kuliah lagi. Awalnya kan cuma D3, terus izinkan untuk kuliah lagi D4. Nah setelah lulus baru bukan disarankan ya, ya diperintahkan untuk jadi PLP ke jurusan gizi karena sudah D4. Gitu. Berarti kalau PLP itu jenjang pendidikannya ada minimal nggak? Ada dari D3 atau harus D4? Kayaknya harus D4 deh, soalnya kan di Poltekkes ini D3 dan D4. Masa yang mahasiswanya D3 diinstrukturi oleh D3 juga. Jadi minimalnya D4 gitu. Berarti setiap hari kerjanya di laboratorium ya? Nah, itu enggak. Lagi tahu sendiri dong Bu. Ya, jadi walaupun jabatan saya PLP di jurusan gizi, tapi saya diberi tugas tambahan saat ini di Pusat Penjaminan Mutu. Sebelumnya di Pusat Penelitian dan Pengapmas. Gitu. Jadi ada tugas tambahan. Jadi tempat stay setiap hari itu di direktorat. Kalau ada praktek baru kita ke laboratorium. Prakteknya berarti nggak setiap hari dong? Tergantung jadwalnya sih. Ada jadwal yang tiap hari? Dulu pernah. Dari jam 7 sampai sore gitu tiap hari? Enggak. Berarti tiap hari ada? Tiap hari ada, kalau nggak pagi ya siangnya gitu. Kalau nggak siang ya paginya. Kalau nggak pagi nggak siang berarti hari. Sore? Enggak lah. Kalau nggak pagi siang sore berarti malam? Enggak dong Fu. Jam praktek itu 170 menit Fu. Kalau kita mulai udah dari jam 1 kan nggak mungkin ada jam berikutnya. Gitu. Jadi kalau nggak pagi sampai siang sampai sore, udah cuma gitu aja. Gitu aja. Cuma gitu aja padahal. Jadi kalau di situ Mbak Dina itu sendirian jadi PLP. Misalnya sama dosen satu, PLP 1 atau PLP harus 2 atau 3 gitu. Kalau di gizi ini nggak tahu ya di jurusan lain gimana. Sepengetahuan saya di jurusan lain juga sama sih, satu mata kuliah itu ada beberapa PLP-nya minimal 2. Minimal 2. Satu mata kuliah maksimal, untuk praktikum. Maksimalnya 2 juga? Enggak. Kalau di gizi ada 4 orang juga ada. 4 orang sampai. Yang itu yang apa? Yang kitchennya kayak Master Chef itu ya katanya. Iya. Di gizi itu 30 menit lagi. Enggak gitu juga. Enggak gitu. Nah, masalahnya di gizi itu saya PLP mata kuliah rumpun masyarakat. Jadi mata kuliahnya contohnya adalah konseling gizi, pendidikan gizi, yang mana praktiknya tidak di ruangan, tidak di lab. Jadi kita prakteknya ada yang di luar, ada yang di kelas. Karena cuma praktek penyuluhan, praktek konseling,
Jadi praktek di sini nggak bisa disamaratakan praktek di laboratorium. Oh, laboratorium mikrobiologi yang ada gelas ukurnya, tabung Erlenmeyer, yang kayak gitu enggak. Siap-siap meledak ya gitu. Kayak di Yang film-film pakai itu loh. gas lab. Di anime-anime gitu. Kalau di gizi itu labnya lab masak. Lab bikin sesuatu ya, makanan baru, produk baru. Gitu. Ada lab konselingnya, ada lab penyuluhan. Dan saya di Rumpun Masyarakat itu jadi PLP-nya mata kuliah konseling gizi dan penyuluhan gizi. Oke, kalau di ini flashback sebentar ya, Pak. Kalau misalkan Mbak Dina kan itu apa? Kok dasarnya sih apa ya maksudnya? Dari gizi lah intinya. Kalau di gizi itu ada jurusan nggak, Mbak? Misal jurusan, kalau di IT kan jurusannya programmer, multimedia segala macam. Kalau di gizi ada nggak jurusan sayur, jurusan buah-buahan? Enggak gitu juga, Pupu. Bumbon dapur. Gak ada. Rumpunnya tuh ada 3. Rumpun masyarakat. Tadi udah yang tadi tuh masyarakat. Rumpun klinik. Jadi ini nanti jadi nutrisionis yang di pelayanan kesehatan kayak rumah sakit, puskesmas. Oke. Gitu. Terus yang ketiga rumpun penyelenggaraan makanan. Jadi biasanya yang punya usaha di makanan, resto resto gitu. Diet resto yang tentang diet. Kafe yang ada dietnya atau catering diet. Catering diet. Jadi ada 3 rumpun. Berarti Mbak Dina masuk di ketiganya itu ya, kalau misalkan masyarakat. Cuma di masyarakat aja. Jadi kalau ditanyain tentang diet penyakit yang DM, terus dia punya multiple sih. Apa sih namanya? Bukan kombinasi. Apa namanya? Dia punya beberapa penyakit, misalnya DM, terus hipertensi, ada gagal ginjal. Itu kan dietnya udah masing-masing dan spesifik ya. Aku harus belajar dulu. Ini dietnya yang dimaksud tuh diet mengurangi makanan kan? Untuk ideal. Nah, maksudku itu, aku kan masih awam nih. Ini diet yang dimaksud ke arah situ atau bukan gitu loh. Oke. Jadi diet itu artinya adalah pengaturan pola makan. Aslinya itu artinya. Artinya itu. Aslinya. Jadi diet itu bukan ngurusin badan, bukan nggak selalu ngurusin badan. Jadi orang sehat pun butuh diet, karena kan tetap harus diatur pola makannya. Walaupun sehat, tensi normal, gula darah normal, semuanya normal, itu harus tetap diet. Tetap diet karena harus diatur, diatur. Berarti, apalagi yang sakit. Berarti istilah diet itu mengatur pola makan. Bukan menurunkan berat badan. Wah, ilmu baru nih. Jadi kamu juga harus diet. Kita semua harus diet. Oh iya dong, aku harus diet. Biar sehat, biar tetap sehat. Biar sehat. Berarti kalau Mbak Dina paling jauh itu praktik di mana? Kayaknya kalau untuk Mbak Dina, kalau ke masyarakat berarti kan ke dusun-dusun atau ke luar kantor. Nah, itu maksudku. Jadi kalau mahasiswa PKL, terus kita sebagai pengganti pembimbing. Jadi kan pembimbingnya itu dosen. Terus kita mendampingi dosen. Mendampingi dosen. Paling jauh kalau masyarakat itu nggak pernah jauh-jauh ya. Bantul, karena Gunung Kidul, Kulon Progo itu paling jauh. Kalau yang klinik itu bisa jauh karena rumah sakitnya bisa ke Margono, bisa ke yang di Semarang itu apa? Rumah sakit Karyadi ya. Jadi bisa keluar kota karena PKL-nya di rumah sakit gitu, rumah sakit besar. Oh gitu. Biasanya kalau sedikit penasaran sih sebenarnya, kalau misalkan di masyarakat itu isu yang paling besar itu apa kalau tentang gizi itu? Tentang gizi. Kalau saat ini loh. Stunting. Stunting tetap yang paling tinggi ya dari dulu ya. Artinya? Tahu dia apa? Aduh. Intinya tidak sesuai pertumbuhannya. Iya gak? Iya. Dia pendek kok. Tidak sesuai pertumbuhannya. Itu masih banyak sekarang. Sebenarnya kalau misal dilihat dari data masih ada sih. Masih ada, tetap masih ada sih ya, kayak COVID yang sekarang tuh tetap masih ada walaupun gitu. Tapi sekarang tuh Indonesia tuh lagi masalahnya tuh yang kurus ada,
yang kegemukan juga ada. Oh gitu. Ya. Merata dong. Bukan merata, maksudnya di suatu wilayah yang kurusnya banyak nih, banyak yang kurang gizi. Tapi di wilayah tertentu itu banyak yang gemuk. Oh malah jadi nggak rata ya? Nggak rata, karena pola hidupnya. Pola hidup. Yang kurang gizi itu tidak diet tadi. Iya betul. Jadi yang kurang gizi itu wilayahnya memang konsumsi atau makanannya kurang bergizi atau memang kurang banyak. Terus kalau yang bukan kurang banyak ya, tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah kalau yang wilayah yang banyak kegemukan ini, dia kelebihan konsumsi. Berarti kalau misalkan apa tadi yang ke masyarakat itu apa namanya? Kalau turun masyarakat, bukan. Supervisi. Nah kalau supervisi itu apa jenis? Aduh kok lupa ya. Ketemunya sama warga sana kan? Mahasiswa yang ketemu sama warganya. Mahasiswa. Kan berarti kita ngedukasi warga sana gitu. Bukan. Kita hanya membimbing. Oh membimbing. Mahasiswa yang jadi kayak PKL. Kayak PKL. Jadi kita tuh membimbing mahasiswa yang PKL di sana. Maksudku itu mahasiswanya tuh di sana itu PKL-nya ngapain gitu loh? Tergantung masalahnya. Kayak presentasi, penyuluhan, dietnya harus kayak gini ya, gitu. Betul. Jadi tergantung masalahnya. Kalau masalah di daerah itu stunting, ya berarti penyuluhan tentang stunting. Terus bikin gitu. Makanan tambahan atau bikin suatu produk yang bahan-bahannya lokal dari daerah itu dijadiin apa gitu. Jadi nanti pemberdayaan masyarakat untuk mencegah stunting di situ. Oke. Gitu. Keren berarti ya. Ya. Aku pengen ikut dong besok. Ikut kemana? Ke supervisi. boleh. Hitung jalan-jalan. Boleh. Kan? Boleh. Kalau di Gunung Kidul kan banyak kan wisata ya. Ini niatnya mau supervisi pendampingan mahasiswa atau mau wisata? Ya kalian supervisi. Sambil menyelam. Saya belok. Bagus. Pinter kan? Satu dayung, sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Betul. Udah pulang, assalamualaikum. Udah. Kok berasa bener aja. Ada. Terus sekarang kalau di Gizi mungkin di seluruh Indonesia apa di daerah sini lah. Itu isu yang paling tinggi tetap stunting atau yang tadi itu yang gemuk, yang satu gemuk, yang satu kurus. Stunting iya, terus kurang berat badan iya, kelebihan berat yang badan lagi iya. Viral deh, yang lagi viral tuh kayak yang lagi viral apa ya? COVID lah. COVID sih ya. Enggak viral banget ya. Ada nggak makanan yang bikin ngancurin COVID? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya semuanya harus diet seimbang. Harus diet seimbang. Tahu nggak diet seimbang apa? Ayo jelasin dong. Oke. Aduh, kelihatannya kayak banget ya. Jadi diet seimbang itu kita makan beraneka ragam makanan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi walaupun ada orang yang kembar, berat badannya sama, tinggi badannya sama, itu kebutuhannya bisa beda karena beda aktivitas. Terus beda, misal ada penyakit atau hormon yang berbeda juga. Jadi setiap orang itu nggak bisa disamaratakan kebutuhan gizinya. Gitu. Terus kenapa beraneka ragam? Karena tidak ada satu makanan pun yang sempurna nilai gizinya kecuali ASI. Wah. Ya. Kita lanjut yang lain ya. Kenapa? Pengen pulang. Ini pengetahuan Fufu. Ya, jadi nggak ada makanan satupun makanan yang sempurna kecuali ASI. Aku balik dulu lah. Tapi itu untuk 6 bulan buat 2 tahun 2 ya. Tahun, iya. Di atas 2 tahun aku tidak tahu. Aduh, Fufu ini masih siang. Udah sore nih, jam berapa nih? Jam 3 tuh. Jam 3. Oke. Jam 3. Mbak, ada itu enggak yang paling saat-saat yang paling senang jadi PLP dan saat yang paling sedih jadi PLP? Enggak sedih juga sih ya. Aduh, lembur nih. Ada kan? Pasti ada dong. Ayo, ini kayaknya di semua jurusan juga PLP mungkin di setiap sama. kukusan juga aku pasti tanyanya itu. Tenang aja.
Oh iya, oke. Yang paling menyenangkan itu kalau kita pas ngasih bimbingan praktek, mahasiswanya ngedengerin, terus nanya. Itu tuh sangat-sangat berkesan loh buat Enggak, tahu ini ya, duka apa ya, seneng nih? yang seneng dulu. Yang senang dulu ya. Jadi nggak tahu ya PLP yang lain mudah-mudahan Termotivasi. bukan termotivasi. Mungkin ada yang sama. Teredukasi. Bukan teredukasi, mungkin ada yang sama merasakan hal yang sama. Jadi kita tuh excited banget kalau mahasiswa yang kita bimbing itu dia ngedengerin, dia ngerti dan excited dan nanya. Gitu. Jadi kalau misalnya di kelas kita ngejelasin tentang karbohidrat bla 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 bla, terus ada mahasiswa yang nanya, jadi kita nggak boleh terlalu banyak makan gula ya, karena gula itu karbohidrat sederhana misalnya gitu. Terus kita seharinya harus berapa sendok gulanya, padahal kita belum nyampe ke situ gitu materinya, tapi si mahasiswanya udah ke sana. Gitu. Harus berapa sendok gulanya, berapa sendok garam sehari. Berarti seneng kalau ditanya-tanya gitu ya? Senang banget. Ya udah langsung aja itu kasih soal. Masalahnya biar mereka tanya. Jangan dong. Nomor 1 apa? Enggak gitu, Fufu. Gitu ya, ada yang dengar yang nonton podcast ini. Jadi kalau kalian excited itu kitanya sangat excited juga gitu. Merasa bermanfaat. Kitanya merasa bermanfaat. Gitu. Itu senengnya. Yang nggak seneng apa? Yang nggak senengnya mahasiswa jalan-jalan. Maksudnya dari di kelas jalan sana sini. Enggak, itu malah seneng. Enggak juga. Ayo, pasti ada lah, ayolah satu lah. Aduh, ini berarti membuka aib dong. Enggak dong. Aib Poltekkes. Enggak membuka dong. Apa ya? Dukanya. Well, karena kita namanya harus melayani ya, kita kan harus pelayanan prima. Mahasiswa itu kadang suka WA-nya nggak tahu waktu. Jam 12 malam. Ya nggak sampai jam 12 malam juga. Jam 3 pagi. Enggak, subuh-subuh segitu juga sih. Jam 2:30. Ya, maksudnya tidak di jam kerja, tidak di hari kerja gitu. Dan kadang apa yang kita sampaikan di WA itu tidak sampai ke, misalnya kita minta disampaikan nih ke teman-temannya, ternyata tidak sampai, atau informasinya agak salah yang disampaikan, ya gitu-gitulah, miskomunikasi gitu. Oh gitu aja. Oke. Itu aja deh. Itu aja. Gak ada yang lain. Itu aja lah. Itu udah pas ya. Udah pas. Ya udah, ada yang disampaikan nggak, Mbak? Sama mahasiswa atau sama sesama nutrisionis atau sesama PLP atau sesama pengelola atau apa aja deh? Apa aja? Sebagai pengelola aja ya kali, sebagai PLP. Atau sebagai fans NCT boleh? Hah? Sebagai apa? NCT Dreams. Aku udah tahu lah. Oh, ini enggak sih. Apa ya? Kebetulan saya kan ditunjuk jadi ketua PLP di Polkasio ini. Enggak. Jadi tepuk tangan. Kasih itu dong. Enggak. Ini penunjukan langsung ya, bukan. Oh gitu. Bukan. Ayo makan. Belum kan? Ya nanti abis ini ya. Soto. Cukup soto. Enggak. Di ayam bakso jumbo. Ada. Ayo lanjut. Apa ya tadi? Oh, sebagai pengelola. Ketua PLP nih. Sebagai ketua PLP. Okay. Organisasi PLP di Polkasio ini memang baru banget, ditetapkan SK-nya Desember 2021. Jadi baru setahun nih. Jadi apa ya? Sebenarnya punya banyak program untuk PLP ini. Tapi karena baru dan masih merintis, jadi buat semua PLP yuk bareng-bareng kita merintis organisasi yang masih bayi ini. Kan kemarin sudah diawali dengan acara workshop PLP nih yang Rakerwil di Februari 2022. Terus pengennya PLP itu punya jurnal sendiri. Nah, kita kan di sini punya Polkasio punya satu jurnal dan setiap jurusan punya jurnal.
Pengapmas juga sekarang sudah punya jurnal. Nah, kami pengennya PLP punya jurnal sendiri untuk mewadahi naskah-naskah publikasi hasil penelitian kami sendiri. Soalnya di Polkasio ini ada sebenarnya total PLP ada 64 orang. Banyak ya? Ya. Jadi PNS-nya ada 39, non PNS-nya ada 15, yang freelance ada 10. Oh, ada freelance juga PLP? PLP ada freelance. Itu recruiting-nya gimana? Itu per jurusan beda-beda. Oh gitu. Diserahkan kepada jurusan masing-masing. Nah, jadi pengennya tuh kita punya jurnal sendiri, jadi ada yang mewadahi dari naskah publikasi teman-teman PLP di sini. Nah, itu target kepengurusan saya. Saya pengurusnya berempat, saya ketuanya, wakil ketuanya Mbak Sarifah dari Kesling, sekretarisnya Mbak Kirana dari Kebidanan, bendaharanya kebalik. Sekretarisnya Mbak Devi dari Kebidanan, bendaharanya Mbak Kirana dari Kebidanan. Nah, targetnya adalah program kerjanya adalah jurnal PLP terbit tahun depan awal. Begitu. Jadi yuk PLP yuk. Naskah publikasinya. Yuk komen juga yuk. subscribe. Klik lonceng. Yuk. Di bawah ini ada nggak nanti nih? Yuk. Ada yang mau iklan boleh nih, UKM dari mahasiswa boleh juga. Udah sih itu. Udah. Untuk mahasiswanya apa ya, sopan santun. Sekarang tuh, aduh jadi curhat nih. Nggak apa-apa, yuk. Apa ya? Kita ini obrolan PLP di jurusan gizi, nggak tahu di jurusan yang lain ya. Gak apa-apa. Tapi produk mahasiswa COVID, produk pandemi ini kok sopan santunnya agak berkurang ya gitu. Jadi gitu. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa lebih belajar. Mungkin kami sebagai PLP belum memberikan contoh yang baik, dan kami akan berusaha memberikan contoh yang baik agar kalian juga bisa mengikuti yang baik dari kami gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Ingat kalian itu selain membawa nama baik kalian sendiri, kalian membawa nama baik orang tua kalian sendiri, dan nantinya kalian akan membawa nama baik perguruan tinggi ini gitu. Jadi tolong sopan santunnya dijaga. Keren. Oke, terima kasih Mbak Dina sudah mau datang di Sama-sama. Kukusan. Ya. Terima kasih. Semoga sukses menjadi ketua PLP. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu mungkin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.